Halo, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan bahas tentang variability. Jadi hari ini adalah pertemuan yang kelima mata kuliah statistik dasar yang sumbernya kita ambil dari buku Gravater. Nah, judulnya variability. Variability ini adalah bahasa statistik, ya bahasa statistik yang bahasa sehari-harinya maksudnya adalah keberagaman. Ya. Jadi di sini kita mau melihat ya apa sih tujuannya kita menghitung atau mengetahui tentang variability atau keberagaman itu. Yang pertama, kita bisa tahu tentang sebarannya. Jadi dia menggambarkan tentang distribusi, ya, tentang distribusi. Ini yang pertama. Jadi dari variability itu kita bisa melihat distribusi. Apakah satu skor itu kalau variability-nya besar, berarti datanya cukup menyebar, ya, sebarannya luas. Tapi kalau variability-nya kecil, berarti sebarannya kecil juga. Nah, yang kedua, jadi yang pertama tadi tujuan kita belajar variability adalah supaya kita tahu sebaran data. Yang kedua, supaya kita bisa mengetahui seberapa baik ya kedudukan satu skor dalam distribusinya. Nah, ini nanti yang akan kita bahas banyak di minggu depan ya tentang kedudukan satu skor di dalam distribusinya. Hari ini kita lebih banyak melihat tentang atau bagaimana cara menghitung variability ya di populasi seperti apa, di sampel seperti apa. Terus bagaimana caranya supaya ketika kita menghitung variability dia tidak bias ya, tidak bias itu berarti ya tidak salah atau tidak berbeda dengan populasinya ya. Jadi istilah bias di sini kita kan punya sampel, punya populasi ya, kita punya sampel, punya populasi kita ini sangat lengkap. Nah, kita hanya mengambil sampel. Nah, sampel kita ini kita upayakan dia mirip dengan populasinya. Ya, malah lebih bagus lagi yang namanya sampel ini ya sebaiknya kalau bisa itu sama dengan populasinya, tapi ini agak susah. Lebih baik saya mengatakan bahwa sampel ini dia mirip dengan populasinya. Ya, jadi kalau dia mirip berarti dia tidak bias gitu ya. Nah, ada 4 macam variability. Yang pertama range. Ya, istilah ini udah biasa kalian dengar ya. Yang kedua, jadi yang pertama tadi range ini, yang kedua semi interquartile range, yang ketiga itu variance, yang keempat standar deviasi. Kesannya 4, tapi sebenarnya boleh kita katakan ya 2 sajalah. Kenapa? Karena ini yang pertama ini sama ini range dengan semi interquartile range ya, mirip. Variance dengan standar deviasi nggak beda jauh ya. Saya kira kalian tahulah apa beda antara variance dengan standar deviasi ya. Kita tahu bahwa variance itu adalah standar deviasi kuadrat. Oke. Nanti kita lihat nanti rumus-rumusnya ya. Saya lanjutkan dulu. Ini sama ya seperti biasa. Kalau ada yang nggak jelas dari video ini silahkan dicatat dulu ya. Kalau memungkinkan ditonton ulang. Kalau nggak bisa ya silahkan nanti kita bahas atau kita diskusikan di pertemuan kita yang online ya. Kita punya sesi tanya jawab. Saya lanjutkan. Nah, yang pertama, jadi tadi kan ada 4 ya. Nah, ini yang pertama kita bahas tentang range. Range di sini ada 2 macam. Ada exclusive range, ada inclusive range. Ya.
Range itu kembali dia bahasa statistik, bahasa sehari-harinya artinya selisih. Ya, di sini dikatakan dia aktualnya adalah perbedaan dari ya two difference. Ya. Dia perbedaan dari yang besar kurang yang kecil. Nah, di sini saya akan mengenalkan dua macam range. Yang pertama adalah tentang exclusive range. Dan yang kedua adalah inclusive range. Yang kalian pelajari dulu di SMA itu namanya exclusive range. Ya. Kenapa? Karena exclusive range ini dia hanya melihat perbedaan antara data yang besar dan yang terkecil. Hanya melihat perbedaan itu saja. Nah, berbeda dengan inclusive range. Inclusive range ini kita melihat perbedaan antara upper limit yang besar tadi, jadi upper limit dari skor yang terbesar dikurang dengan lower limit dari skor yang terkecil. Jadi ini inclusive range. Ya, jadi kalau biasanya bukan biasanya yang kita pakai di statistik ya, yang kita pakai sekarang ini adalah inclusive range. Yang kalian pakai dulu di SMA itu namanya exclusive range. Nah, sekarang kita lihat apa karakteristiknya. Yang pertama, range itu sangat mudah untuk kita hitung. Ya, nggak ribet perhitungannya, tinggal lihat yang terbesar apa, yang terkecil apa, kita cari uppernya yang terbesar tadi, kita kurangkan dengan lower yang terkecil, ya kita akan ketemu inclusive range. Ya, jadi dia simple perhitungannya. Yang kedua, ini keterbatasannya. Dia dipengaruhi oleh nilai ekstrim, ya dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Kenapa dipengaruhi oleh nilai ekstrim? Karena kita hanya mengurangkan yang besar kurang yang kecil. Kelemahannya yang lain adalah, ya kita udah sampai sini ya. Kelemahannya yang lain adalah ternyata range ini hanya dipengaruhi oleh dua skor. Ya, skor yang mana? Skor yang besar kurang yang kecil. Nggak ada lagi skor yang di tengahnya, terserah. Ya, ini kurang baik untuk data statistik. Ya, seperti yang kita bahas kemarin bahwa sebaiknya yang ketika kita bahas central tendency, yang baiknya itu adalah ya dia itu mewakili setiap skor sebenarnya. Yang keempat, dia itu tidak stabil, ya tidak stabil dari sampel ke sampel. Kenapa nggak stabil? Ya memang tergantung dari sampelnya, atau lebih tepatnya lagi, dia tergantung dari skor maksimum dan skor minimum. Oke, ya semoga jelas di sini. Ini range. Setelah range, nah kita bahas yang namanya interquartile range. Interquartile range ini kalau di SMA dulu kalian beri notasinya kayak gini nih, QD. QD itu adalah setengah dari Q3 kurang Q1. Ya. Nah, di sini memang di bahan kita statistik ini kita memang sudah tidak belajar lagi menghitung Q1, Q3, kita nggak hitung-hitung lagi. Ya, ini diasumsikan kalian udah belajar dulu di SMA. Nah, jadi di sini saya mengenalkan saja istilah semi interquartile range. Jadi dia agak mirip dengan range, ya agak mirip. Cuman bedanya adalah kalau range kita melihat atau kita menghitung selisih dari maksimum kurang minimum, tapi kalau di semi interquartile range kita melihat hasilnya adalah setengah dari selisih kuartil atas kurang kuartil bawah. Kuartil atas itu yang Q3, kuartil bawah itu yang Q1.
Jadi kalau gitu kita bisa diskusikan nih, yang namanya semi interquartile range ini kalau gitu dia dipengaruhi oleh berapa skor dalam distribusi itu. Kalau range tadi kan dia dipengaruhi oleh 2 skor, skor paling kecil dan skor paling besar. Kalau semi interquartile range, ya, dia dipengaruhi oleh berapa skor? Coba dipikir-pikir, apakah dia dipengaruhi oleh 2 skor, atau 3 skor, atau 4 skor, atau berapa skor? Ya, ternyata ya dari pengalaman kita menghitung itu yang namanya Q1 ataupun Q3, ternyata Q1 atau Q3 ini ya, atau Q1 lah, dia memungkinkan dipengaruhi oleh 1 skor atau 2 skor. Ya, dalam kasus ini, dalam kasus contoh ini, Q1 dipengaruhi oleh 2 skor, yaitu skor 4 dan skor 5. Karena Q1-nya berada antara skor yang keempat, antara skor yang 4 ya dan yang 5. Jadi dia dipengaruhi oleh 2 skor. Q3 di sini dalam contoh ini hanya dipengaruhi oleh 1 skor, yaitu angka 8 ini. Dalam kasus ini ya, semi interquartile dipengaruhi oleh 3 skor. Jadi kalau begitu semi interquartile range ini paling sedikit dia dipengaruhi oleh 2 skor, paling banyak dipengaruhi oleh 4 skor. Ya, 2 skor kalau Q1-nya juga 1 skor gitu ya, Q3-nya 1 skor. 4 skor kalau dua-duanya ini dipengaruhi oleh 2 skor. Jadi sedikit lebih baik daripada range. Ya, kalau range itu dipengaruhi oleh nilai ekstrim, hanya 2 skor. Sementara semi interquartile range dipengaruhi oleh bisa 2 skor, bisa 3 skor, bisa 4 skor. Ya, sedikit lebih baik. Dan dia tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim di sini. Nah, kita lihat sebentar. Oke, sebentar kita ke sini dulu. Jadi, semi interquartile range itu lambangnya ini QD, ini saya lihat yang ini ya, QD. QD itu setengah dari Q3 kurang Q1. Di sini saya tulis Q3 kurang Q1 dibagi 2 atau H, atau setengah dari H ya. H itu apa? H itu split. H itu adalah Q3 kurang Q1. Ini namanya adalah interquartile range. Yang namanya range itu selisih. Selisih apa? Selisih antar kuartilnya. Ya, selisih antar kuartil Q3 dan Q1. Apa karakteristiknya dari semi interquartile range? Yang pertama, dia tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Ya, itu kelebihannya dibandingkan dengan range tadi yang jelas-jelas dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Yang kedua, dia tidak mewakili setiap skornya, setiap skor yang ada dalam distribusi. Ya, paling sedikit dia dipengaruhi oleh 2 skor, paling banyak dia dipengaruhi tadi oleh 4 skor. Ya. Nah, selain itu, kalau kita menghitung semi interquartile range, ini juga relatif dia tidak stabil dari sampel ke sampel. Kenapa? Karena dia hanya dipengaruhi oleh sedikit skor dari banyak skor dalam distribusi. Ya, makanya kita sebut dia tidak stabil dari sampel ke sampel. Nah, ini contoh distribusi. Distribusi ini ada 2 distribusi di sini. Yang pertama, ini contoh A. Ini adalah distribusi dari tinggi badan orang dewasa. Satuannya inci.
Ini adalah distribusi dari berat badan orang dewasa, ukurannya pounds, satuannya pounds. Ini distribusi ini berlaku internasional, ya. Mengapa berlaku internasional? Kita bisa tahu lah, kalau yang namanya tinggi orang, ya, tinggi orang itu ya berkisar antara sini sampai sini, nggak akan banyak bedanya. Ya, ini kebetulan satuannya inci, ya. Jadi tinggi orang dewasa itu berkisar antara paling banyak itu 64 inci sampai 76 inci. Umumnya di sini. Boleh saya katakan ini mungkin 85% manusia itu adanya di sini. Jadi eh, kalau kita umpamanya dalam satu kelompok gitu, ya, kita lihat atau kita tanya tinggi badan, nggak usah kita tanya, kita lihat aja kita tahu kok. Rata-rata tinggi badan orang itu ya segitu-segitu, nggak terlalu ada yang pendek banget segitu ya segini, ada yang panjang, ada yang tinggi banget gitu ya, enggak. Rata-ratanya ya segitulah, rata-ratanya tingginya hampir sama. Nah, data yang seperti ini berarti keberagaman tuh dinyatakan dengan ini nih loh ya, jarak dari sini ke sini nih, lebar ini. Jadi sebenarnya boleh saya katakan dari dua data ini, tinggi orang dewasa itu kurang beragam. Lebih beragam itu adalah yang ini, berat badan orang. Ya, kita tahu tuh dalam kehidupan sehari-hari kita lihat ada orang yang kurus banget gitu ya. Dan ada yang gemuk, ada yang ya relatif jaraknya itu tuh lebih lebar gitu. Variasinya atau keberagamannya lebih banyak. Lebih bervariasi berat badan orang dewasa daripada tinggi badan orang dewasa. Ya, jadi yang namanya varians tadi, variability atau keberagaman itu hal yang sama, atau varians, ya. Itu kalau kalian belanja suka belanja online, itu kita lihat ya, ini produk ini nih, kita lihat bajunya bagus ya, atau kaosnya bagus gitu, modelnya ya cute banget lah. Kita suka gitu, kita pengen beli. Terus kita kan suka tanya, kalau ini warnanya ada apa aja ya gitu. Nah, kalau dia sebut warnanya, dia bilang enggak, ini warnanya cuma hitam sama putih, ya udah variannya cuma dua macam gitu ya. Tapi kalau dia bilang, oh warnanya banyak kak, mau warna apa, merah, kuning, hijau segala macam ada gitu. Itu kalau warnanya banyak, berarti produk itu bervariasi, ya, variasinya lebih besar daripada yang kalau warnanya cuma hitam dan putih, kalau dua warna. Ya, semoga lebih terbayang ya tentang varian sini. Saya lanjutkan, ini tadi sudah. Nah, jadi ya saya kembali ke slide yang tadi nih. Jadi sampai di sini saya baru jelaskan yang range dan semi interquartile range. Itu sudah saya jelaskan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya saya akan masuk ke ini, varians dan standar deviasi. Oke, ini deviasi. Deviasi itu sama dengan range tadi sebenarnya, selisih ya, maksudnya selisih. Cuman selisih dengan apa gitu. Nah, di sini lebih spesifik lagi. Ini notasi deviasi yang ini. Deviasi itu adalah selisih antara skor dengan mu. Mu itu rata-rata. Ini kalau saya bicara tentang populasi. Ya, kalau saya bicara sampel, maka saya memberi lambang M, ya, mean. Nah, jadi kalau gitu, nah,
Ini deviasi ya, ini yang penting nih. Yang berikutnya nih yang mau saya omongin yang kurang penting. Ya. Dulu di SMA ada yang namanya rata-rata deviasi. Ya, rata-rata deviasi. Kalian hitungnya pakai ini, pakai tanda mutlak. Ya, sekarang kita nggak ada yang kayak gini. Jadi ini saya skip saja. Yang kita pakai ini. Yang kita pakai itu adalah namanya sum of square. Jadi untuk menghitung varians, ini rumus varians ya. Ini notasinya tau square bacanya. Ini nih tau square. Ya, tau square. Ini untuk populasi ya, lihat notasinya ini n besar, berarti saya sedang bahas tentang populasi. Ini dari judul juga ketahuan ya, populasi, varians dan standar deviasinya. Ini rumusnya yang harus kalian tahu pertama adalah tentang sum of square ini. Ini nggak boleh lupa, nggak boleh nggak tahu. Sampai start infer ya, sampai terakhir nanti kalian belajar statistik. Nah ini akan dipakai terus ya. Namanya sum of square ya. Sum of square itu maksudnya ya, dia kan sum of square. Jadi sum of square. Sum of square ini maksudnya ini di-square-kan dulu baru di-sum. Ya, dikuadratkan dulu baru dijumlah. Apa akibatnya? Kalau ada bilangan kamu kuadratkan dulu baru kemudian dijumlah. Akibatnya adalah bilangan itu atau sum of square itu hasilnya pasti positif. Ya, jadi tidak mungkin ada orang menghitung sum of square hasilnya negatif. Nah, varians itu formulanya adalah sum of square dibagi dengan n besar. Ini untuk populasi. Sementara standar deviasi adalah square root dari varians. Jadi kalau kita punya varians, ya standar deviasinya tinggal kita rootkan, tinggal kita akarkan. Ya, ini yang penting. Semoga bagian ini dipahami dengan baik. Ya, jadi begini maksudnya. Saya menekankan benar makna dari sum of square ini. Artinya nanti ketika kita mulai menghitung-hitung atau hitungannya mulai banyak ini di statistik, ya hitungannya mulai banyak, kalian harus aware, harus sadar bahwa kalau sampai kita dapat hasil sum of square itu negatif, maka harusnya kalian tahu itu salah hitung. Jadi jangan dilanjutkan hitungannya. Ya, sum of square hasilnya pasti positif. Nah, oke. Ini ada contoh, saya ambil dari buku. Sorry, saya nggak tulis ini halaman yang keberapa dari buku. Sebentar saya intip. Sebentar ya, saya buka di iPad. Lupa saya tulis, biasanya saya suka tulis dari mana. Oke, yang ini. Ini saya ambil dari halaman 109, contoh 4.4 yang ada di buku. Ya. Ini adalah contoh perhitungan sum of square. Ya, jadi ini ada data, ada cuma 4, ini n-nya 4 ya, populasinya cuma 4, 1, 0, 6, 1. Kalau ini dijumlahkan, katanya dapat hasilnya 8. Min-nya adalah 8 kita bagi 4, jadi min-nya 2. Nah, jadi dari sini kita udah tahu min-nya 2, ya mu-nya 2.
Nah, deviasi itu apa? Deviasi itu adalah selisih antara X dikurang dengan mu. Ya, selisih antara X dikurang dengan mu. Jadi kalau gitu 1 kurang 2, 0 kurang 2, 6 kurang 2, 1 kurang 2, dan seterusnya ya. Kebetulan cuma 4. Kemudian kita squarekan, ya, min 1 di-squarekan, min 2 di-squarekan, 4 di-squarekan, 1 di-squarekan. Kemudian kita jumlah. Jadi tadi kan sum of square. Ya, saya sudah katakan tadi ini kita squarekan dulu, baru kita jumlah. Ini jumlahnya. Jadi sum of square-nya adalah 22. Jadi ini adalah cara menghitung sum of square. Tadi ketika kita menghitung, kita cari ini dulu nih. Mu, kita cari rata-ratanya. Kebetulan contohnya baik, angkanya bagus, mu-nya 2. Biasanya kalau kita mengambil data di lapangan, ya kita ngambil data di lapangan, ya yang namanya data real, kecil kemungkinannya ketika kita menghitung mu hasilnya bagus, ya, atau biasanya sih desimal. Nah, bagaimana kalau kalian disuruh hitung manual, terus hasilnya desimal gitu, kan merepotkan ya kalau kita hitung kayak gini. Nah, ternyata di buku juga, di buku Grapheter ada simulasinya, diberi cara yang kedua. Ini formula yang kedua untuk sum of square, atau ini cara lain. Ini cara lain, ya, cara lain hitung sum of square tanpa mu, tanpa perlu menghitung rata-rata terlebih dahulu. Jadi kita cukup hitung apa? Kita cukup hitung sigma X kuadrat dan kita cari sigma X dikuadratkan. Ya, saya ulang ya. Sigma X kuadrat ini maksudnya yang pertama adalah cari dulu X kuadrat. Ya, jadi ada X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, dan seterusnya sampai Xn kuadrat. Setelah selesai itu baru yang kedua, baru kita cari jumlahnya. Sigma X kuadrat, jadi jumlah dari ini. Ya, saya lihat contoh. Yang ini misalkan nih X 1061. Contohnya sama persis dengan yang tadi. Kita cari X kuadratnya. 1 dikuadratkan, 0 dikuadratkan, 6 dikuadratkan, 1 dikuadratkan, ya. Setelah kita kuadratkan, jadi ini tadi langkah yang pertama. Langkah yang kedua kita cari sigma X kuadrat. Ya, ketemu sigma X kuadrat. Ini dia. Kurang, nah ini sigma X dikuadratkan, tolong diperhatikan baik-baik ya. Sigma X kuadrat ini tidak sama dengan sigma X dikuadratkan. Sigma X kuadrat ini kayak tadi nih ya, kayak tadi nih cara hitungnya di sini nih. Nah, sigma X kuadrat ini adalah sigma X yang sudah kita punya ini, yang 8 ini yang kita kuadratkan. Nah, jadi kita lihat nih rumusnya. Jadi sum of square itu bisa kita hitung dengan cara seperti ini. Sigma X kuadratnya 38, sigma X dikuadratkan berarti 64 dibagi 4. 38 kurang 16, 22 ya. Hasilnya sama persis dengan cara yang sebelumnya tadi, yang ini. Jadi ada dua cara, bisa pakai mu ya, pakai mu berarti kalian hitung rata-ratanya lebih dahulu, atau bisa pakai formula yang ini, sigma X dan sigma X kuadrat. Nah, formula mana yang banyak kita pakai nanti?
ya. Biasanya di statistik inferensial lebih banyak kita pakai formula yang kedua ini. Kenapa? Karena lebih tidak menyusahkan. Ya, kalau yang pertama ini nih agak sedikit menyusahkan karena kita tidak jamin ketika kita dapat kasus gitu, mu-nya itu angkanya bagus seperti soal ini, seperti contoh ini. Ya, jadi lebih banyak kita pakai formula yang kedua ini. Ya. Semoga sampai di situ kalian bisa paham ya, bisa lebih mengerti ini. Kalau nggak mengerti nanti silahkan dilihat lagi bukunya ya. Ini terus terang mulai dari bab ini sampai ke belakang nanti ini materi statistik dasarnya udah lebih serius lah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa karakteristik dari varians dan standar deviasi. Yang pertama, dia dipengaruhi oleh setiap skor. Kenapa dipengaruhi oleh setiap skor? Karena ketika kalian menghitung sum of square, ya kan untuk menghitung varians atau standar deviasi itu kalian membutuhkan yang namanya sum of square. Sum of square itu adalah selisih kuadrat dari setiap skor dengan min-nya. Jadi dia di sini dipengaruhi oleh setiap skornya. Yang kedua, karakteristik yang kedua, dia dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Ya, tetap dipengaruhi oleh nilai ekstrim karena setiap skor ya ada nilai ekstrim, nggak ada nilai ekstrim, ya dia dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nah, yang berikutnya, kita hanya bisa hitung varians dan standar deviasi untuk skala interval dan rasio. Ya, jadi kita tidak bisa menghitung skala nominal, ordinal. Kita nggak bisa cari varians dan standar deviasinya. Ya, kita tahu di ordinal dan nominal tidak bisa kita kurang, ya, tidak bisa kita lakukan operasi matematis tambah atau kurang. Yang bisa di interval rasio. Nah, ini yang kelebihan yang sangat istimewa, yaitu dia sangat berguna ya di statistik inferensial. Jadi konsep yang baru saya jelaskan ini tentang varians dan standar deviasi ini banyak kita pakai nanti di statistik inferensial. Ya, boleh saya katakan kalau ini adalah rumus dasar yang harus kalian ingat. Ya, walaupun ujiannya open book ya. Walaupun ujiannya open book, saya percaya orang yang paham statistik pasti sudah hafal rumus ini di luar kepala. Nggak mungkin setiap kita cari lagi di buku gitu ya, nggak mungkin. Ini rumus sangat basic lah untuk statistik itu. Sekarang saya lanjutkan. Ini adalah satu teknik bagaimana caranya kita bisa mengestimate atau kita bisa mengestimasi nilai standar deviasi ya. Dan gimana caranya? Nah, kita lihat ini ada contoh. Di contoh ini diketahui rata-ratanya 6. Ya, nggak diketahui juga sih, bisa dicari. Saya tinggal baca aja sih di sini. Ya, rata-ratanya 6. Nah, yang namanya standar deviasi, ya, standar deviasi itu kita bisa estimasi. Dari mana? Dari sini. Dia kan jaraknya dengan mu. Ya, rata-rata jaraknya dengan mu. Mu-nya 6. Nah, kita lihat. 6 ini, skor 6 ini jarak terdekatnya berapa? Jarak terdekatnya dengan skor. Ternyata ada yang 5, ada yang 7. Ya, ada yang ini. Jadi yang paling dekat jaraknya 1. Jadi skor 6 ini, rata-rata 6 ini jarak terdekatnya itu pada skor yang ke-5 atau skor yang ke-7 yang kita sebut dengan jaraknya 1. Nah,
jarak yang terjauh, ya jarak yang terjauh ternyata terjadi di sini, di skor yang 1. 1 dengan 6 ini jaraknya 5. Kalau 1 dengan kalau 6 dengan 9 itu jaraknya 3 ya. Di sini tidak terjauh, yang terjauh adalah yang ini. Jadi kalau begitu standar deviasinya ya dalam kasus ini standar deviasinya pastilah berkisar antara 1 sampai 5. Jadi tidak mungkin kalau kalian hitung standar deviasi hasilnya di luar ini, nggak mungkin. Jadi ini caranya ya, cara kita menghitung standar deviasi, bukan menghitung, cara kita mengestimasi standar deviasi. Nah, sekarang kita lihat, ini materinya agak padat di hari ini. Ya, kita lihat apa akibatnya kalau ya kita mau bahas yang pertama ini dulu nih. Yang pertama ini. Apa akibatnya kalau kita menambahkan atau mengurangkan satu nilai pada setiap skor? Apa dampaknya terhadap varians? Ya, saya sudah siapkan slide ini. Kita tahu tadi ya varians. Nah, ini varians itu tau square, formulanya adalah sigma apa? X min mu square dibagi dengan N, saya sebut aja N gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa akibatnya kalau satu nilai konstan, ya suatu nilai konstan ditambahkan atau dikurangkan pada setiap skor? Bagaimana dengan nilai variansnya? Saya sebut aja kalau misalkan nih, saya ambil contoh ya, ini data yang lama ya, saya sebut data yang lama, old data. Ini datanya nih X1, X2, X3, X4 sampai terus saja Xn. Data saya yang lama ini rata-ratanya mu, standar variansnya tau square. Ya, mu dan tau square. Sekarang saya punya data yang baru, ya, data yang baru. Saya sebut aja nih, masing-masingnya saya tambahkan dengan satu nilai konstan. Saya sebut aja saya tambah 3. Atau saya tambah C. Saya tambah C deh, ya lebih umum. Ini C. Jadi kalau gitu datanya adalah X1 tambah C, X2 tambah C, X3 tambah C. Jadi setiap skor ditambah dengan satu nilai konstan. Xn ditambah dengan C. Bagaimana dengan rata-rata data yang baru ini? Ya, yang ini harusnya kalian sudah tahu bahwa rata-ratanya juga bertambah. Mu plus C. Ini sudah kita bahas ya. Nah, jadi bagaimana dengan varians yang baru? Ya, kita coba cari ya, kita coba hitung. Jadi X-nya ini sudah kita tambah dengan C. Mu-nya ya, rata-ratanya juga bertambah dengan C yang baru ini. Jadi begini ya kan, nih dibagi dengan N. Sekarang kita lakukan perhitungan matematis. Jadi ini ya kita buka kurung. Jadi yang dalam kurung X tambah C kurang mu ya, karena ini kurang dalam kurung berarti ini jadi min C square bagi N. Atau sama dengan sigma X ya, ini kan habis ya, boleh di cancel, minus mu square over N. Oke. Ternyata ini sama dengan apa? Sama dengan tau square yang lama. Sorry. Ini. Jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah
Kalau kita tambah atau kita kurang dan setiap skor dengan suatu nilai konstan, maka nilai variansnya tidak terpengaruh atau nilai variansnya tetap, ya, tidak terpengaruh nih di sini. Ditambah atau dikurang sama aja ya. Yang berikutnya yang ini. Bagaimana kalau kita mengalihkan dengan nilai konstan? Ya, jadi sama seperti tadi, ini saya tulis yang ini formulanya ya, sama dengan sigma x min mu square dibagi dengan n. Jadi data yang lamanya misalkan tuh x1, x2, x3, x4 sampai xn. Data yang baru, nih kita multiply every score by a constant. Misalkan jadi saya kalikan dengan C, Cx1, Cx2, Cx3, Cx4, Cxn. Oh ya, ini tadi yang lama nih rata-ratanya mu, variansnya tau square ya, ini ya. Rata-rata yang baru, kalau setiap skor kita kalikan dengan C, maka rata-rata yang barunya juga terkalikan. Ya, ini kita udah bahas dulu ya, jadi saya tinggal tulis. Bagaimana dengan varians yang baru? Varians yang baru sama dengan, ya kita coba, X-nya sekarang adalah Cx, mu-nya adalah C mu, disquarekan over N. Nah, bagaimana ini ada C di dalamnya? Ya, caranya adalah C-nya kita keluarkan, kita faktorkan gini, X min mu. Tapi karena ini square, ini juga harus square. Nah, dalam notasi sigma, kalau ada nilai konstan kita kalikan seperti ini, maka ada rule dalam notasi sigma, nilai konstan ini ya, C square ini nilainya konstan kan ya, tetap. Nilai konstan ini boleh kita tulis di depan. Jadi boleh saya tulis begini. C square kali mu C square kali sigma X min mu square bagi N, atau sama dengan C square dikali dengan, kali apa ini, tahu kan? Ini adalah varians yang lama. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kalau kamu kalikan dengan C setiap skornya, maka varians yang baru, ya, ini adalah C square dikali dengan varians yang lama. Begitu juga dengan kalau kita bagi dengan di sini ya, yang ini ya, ini kita bagi dengan setiap skor kita bagi dengan satu nilai konstan. Maka varians yang baru adalah varians yang lama dibagi dengan C square. Ya, kalau kita kalinya dengan C square, kalau kita baginya dengan C square. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana kalau saya punya data yang lama, ya. Data lama misalkan mu saya 10, varian saya misalkan 3. Nah, lalu saya punya problem nih, ini namanya transformasi ya, saya ubah. Setiap skor yang lama ini ya, setiap skornya saya kali 2, lalu saya kurang 1. Apa yang terjadi dengan varians? Sorry, ini varians. Dengan varians yang baru. Berapa varians yang baru? Ya. Atau yang paling sederhana dulu, berapa rata-rata yang baru?
Kalau rata-rata itu kan ngikut aja. Kalau kamu kali 2, ya dia ikut terkali 2. Jadi 10 kali 2, 20 kurang 1. Rata-rata barunya 19. Tetapi varians barunya adalah, kalau tadi 3, varians barunya adalah 6. Sorry, kok 6 sih? 4 dikali 3, 12. Sorry, ini salah. 12 ya. Kenapa begitu? Karena yang kita kurang 1 ini kan tidak ada dampaknya. Ya, tapi kalau saya kalikan 2, ini kan setiap skor saya kalikan 2, terus saya kurang 1. Yang kurang 1 itu nggak ngefek. Berarti yang saya perhitungkan adalah yang saya kali 2. Kalau dikali 2, maka varians yang barunya adalah dikali dengan 2 square. Ya, semoga bisa dimengerti. Materinya masih banyak. Ya, silakan dilihat-lihat lagi ya, ini ya. Kalau kalian nggak ngerti nanti apa? Kalau video ini kan bisa di capture ya, silakan nanti di capture. Jadi bisa kalian perhatikan bagian-bagian penting yang bisa dilihat itu. Nah, berikutnya ada yang namanya sampel variance. Jadi yang tadi ini kita bahas ini, kalian lihat semuanya notasi saya kan N besar ya tadi ya. Ini untuk populasi. Ya, sini untuk populasi. Bagaimana kalau untuk sampel? Jadi varian standar deviasi tapi untuk sampel. Nah, jadi konsepnya kan seperti ini. Kita punya populasi. Ini populasi. Jadi ini konsep statistiknya selalu seperti ini. Ini ada sampel. Sampel itu bagian dari populasi. Populasi itu N besar, sampel itu N kecil. Nah, kalau saya mau mencari sampel varians, ya, atau varians dari sampel ini, ya, kita mau cari ini. Nah, tentu formulanya tidak sama dengan sampel varians dari populasi. Ya, kenapa nggak sama? Karena kita harus mengupayakan hasil dari sampel ini mirip dengan populasinya, ya, atau boleh dengan mirip. Ya, saya lebih suka memakai kata mirip. Kalau daripada mengatakan sama, ya, agak pada kenyataannya sih susah kalau kita membuat dia menjadi sama gitu ya. Jadi saya lebih senang menggunakan kata mirip. Nah, supaya dia mirip dengan populasinya, maka pembaginya di sini ini harus kita adjust, harus kita atur. Kalau kamu menggunakan rumus ini, ya, sum of square-nya x min m ya. Kalau tadi mu, sekarang karena ini sampel, saya pakainya m min. Pembaginya n min 1. Ini namanya degree of freedom. Ya, di sampel kita selalu menggunakan DF. DF-nya kalau kamu pakai formula yang ini, pakai n min 1. Tapi kalau pakai formula yang seperti ini, ya hasilnya sama ya. Ini pakainya n kali n min 1. Ini formulanya agak sedikit berbeda. Hasilnya sama. Jadi sampel varians, kalau menggunakan formula yang pertama ini, berarti kalian harus cari min sampelnya. Sama dengan sum of square yang tadi. Harus cari min sampelnya. Tapi kalau kalian menggunakan formula yang ini, kalian cukup mencari sigma x kuadrat dan sigma x yang dikuadratkan. Ya, jadi ada dua ya. Ini sebenarnya harusnya lebih mudah dipahami karena ini sejalan dengan sum of square tadi. Sum of square tadi kan formulanya juga ada ini.
Ada yang pakai M, ada yang tidak pakai M. Jadi nah, di sini nih kita lihat apa maksudnya nih kalimat di sini nih. Ini sebenarnya DF ini apa, degree of freedom, ini sebenarnya semacam koreksinya, ya, koreksinya supaya hasil varians ini mirip dengan varians populasinya, supaya tidak terlalu banyak bedanya, atau dalam bahasa statistiknya kita katakan supaya dia tidak bias, ya, tidak berbeda, tidak yang nggak bias lah, pasti lebih mudah dipahamin gitu ya. Nah, ternyata di sampel, ya, sampel dan populasi nih kalau kita banding-bandingkan begitu, kita kaitkan dengan varians, ya. Kalau sampel size kita itu relatif besar, jadi N kita itu relatif besar, maka koreksinya itu relatif kecil. Ya, logis ya. Kalau sampel kamu ini besar, maka dia relatif kamu tidak perlu banyak koreksi. Ya. N-nya besar, ya, nggak perlu banyak koreksi lagi. Tapi kalau N-nya kecil, kita perlu lebih banyak koreksinya. Kenapa? Kalau N kita kecil, misalkan nih N besar kita itu misalkan di sini nih 1000 gitu ya, 1000. Tapi N kecil kita misalkan cuma 5, ini kan beda banget. Dibandingkan dengan kalau N kecil kita di sini misalkan 200 gitu. Ya tentu berbeda hasilnya dengan N-nya yang cuma 5. Yang N-nya 5 ini supaya mirip dengan yang 1000, ya kamu butuh koreksi yang lebih besar. Itu kira-kira seperti itu. Nah ini penjelasan yang butuh pemahaman atau butuh konsep yang cukup mendalam. Jadi gini, ini kita lihat, ini populasi, ya. Sebentar, saya kehilangan ini. Oke nih, populasi dari variability. Kalau populasi itu kan semuanya, ya, semuanya itu populasi. Kalau sampel itu bagian dari populasi. Ya, sampel itu kan bagian dari populasi. Itu kan lalu konsepnya selalu seperti itu. Jadi ini populasi. Misalkan ini populasi gitu. Semuanya ini sampel. Sampel ini kan lebih kecil ya dari populasi yang besar. Nah, jadi yang namanya varians dari sampel itu pasti lebih kecil dari varians populasi. Saya ulang ya. Varians dari sampel, ya, varians dari sampel pasti lebih kecil dari varians dari populasi. Kenapa? Ya, kembali lagi pada konsep varians. Varians itu kan keberagaman. Ya, keberagaman. Contohnya misalkan penduduk Indonesia. Populasinya, sukunya banyak sekali. Ya, orang Batak aja juga banyak lagi macamnya. Ya, suku-sukunya banyak lagi. Juga di daerah timur situ banyak, ya, saya tidak tahu, banyak lah gitu. Jadi keberagamannya tuh banyak, besar. Ya. Kalau kita ambil sampel, kita rasanya ya kalau kita ngambil sampelnya adalah penduduk Indonesia, rasanya kecil sekali juga kemungkinan kita bisa mengambil semua suku yang ada di Indonesia gitu, karena sukunya tuh sangat banyak. Jadi sampelnya itu lebih kecil. Jadi pastilah keberagaman sampel ini lebih sedikit daripada keberagaman populasi. Ya, jadi ini maksudnya. Jadi tidak mungkin yang namanya keberagaman sampel
itu lebih beragam daripada populasinya, mustahil, ya, nggak mungkin. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, ini saya buat rangkuman sebenarnya, malah saya yang merangkum untuk kalian ya. Yang pertama ini ya sudah saya bahas semuanya. Ya, yang ini adalah untuk menghitung, jadi untuk mencari, ini kan formula untuk varians dan standar deviasi ya, di sampel. Yang biasanya di start infer kita bicaranya sampel, ya kita mencarinya sampel. Jadi ini step-stepnya mencari standar deviasi. Yang pertama cari sum of square. Sum of square ada dua cara, bisa pakai min, bisa tanpa min yang ini. Ya, ini step-stepnya. Yang kedua, cari sampel variance. Nih, SS dibagi dengan N-1. N-1 ini tadi degree of freedom. Next, kita akan bahas tentang N-1 ini. Ya, setelah slide ini. Setelah cari sampel variance, nah yang namanya standar deviasi, kita square root kan, kita akarkan. Ya, kita ketemu standar deviasi. Jadi inilah step-step ya. Saya harap formula ini ada di ringkasan kalian ya. Kalau belum ada silahkan dicatat, dipindahkan. Kalau khawatir video ini nanti menghilang begitu ya, silahkan di capture aja. Saya kira ini bagian yang penting dan akan kalian pakai terus sampai di start infer. Silahkan saya beri waktu kalau mau di capture formulanya ya. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Sekarang ada istilah bias and unbiased. Bias itu berarti yang namanya bias berarti sampel itu berbeda dengan populasinya. Nah, jadi sebenarnya gini konsepnya, ya. Ini kita banyak bicara konsep ya di sini ya. Kalau kalian hitung-hitungan apa segala macamnya itu lebih banyak di responsi ya, nanti latihan dengan kakak Asdosnya. Saya lebih banyak menjelaskan tentang konsep aja nih. Yang sebenarnya konsep ini ya ketika kalian membaca atau membuat rangkuman tuh harusnya sebagian dari apa yang saya jelaskan ini sudah kalian pahami gitu, semoga lah ya. Kita lihat apa ini bias. Jadi kan kita punya populasi, saya sebut aja ini yang kotak ini populasi. ini N besar tadi, sampel. Ya. Sampel ini pasti berbeda kan dengan populasi gitu ya, sampel pasti berbeda dengan populasi. Jadi kita sebenarnya harus paham, harus sadar bahwa karena di statistik ini kita menggunakan sampel, ya kita menggunakan sampel untuk mengetahui tentang populasinya, maka pasti ada bias, ya pasti ada perbedaan. Nah, tapi tugas kita adalah meminimalis, ya tugas kita adalah meminimalis bias ini. Jadi nggak ada rasanya tuh, nggak ada juga satu metode statistik yang tanpa bias, pasti ada biasnya. Jadi ini keterbatasan dari statistik. Ya, sebenarnya dia pasti punya bias lah, dia pasti ada perbedaan dengan populasinya. Tapi ya tugas kita adalah meminimalis bias itu. Nah, kita lihat. Ini saya ambil dari buku juga. Ini sorry tadi karena langsung saya capture aja. Biasanya kalau di kelas saya nggak pernah memunculkan ini. Saya langsung kita buka buku gitu.
Tapi karena ini saya rekam, saya baru capture, saya lupa lagi nulis halamannya. Oke. Ini dari halaman 117 ya. Halaman 117, datanya saya ambil dari situ. Ini mau menjelaskan tentang bias and unbiased. Jadi di sini ada N-nya 6, populasi. Ya, populasi N-nya 6. Skornya 0,03399. Lalu kalau kita hitung katanya mu-nya 4. Ya, variansnya 14. Ini udah dihitung. Lalu di soal ini dalam dalam simulasi ini dia ambil N kecil sama dengan 2. Ya, jadi dia ngambil sampel N-nya 2. Populasinya seperti ini. Nih. Ya, populasinya 6 tapi diambil sampel 2. Kita lihat. Yang terjadi adalah ada 9 sampel yang berbeda yang bisa kita ambil. Yang pertama, yang skornya 0 dan 0. Yang kedua, 0 dan 3. Yang ketiga, 0 dan 9. Yang keempat, 3 dan 0. Sampai yang ke-9, 9 dan 9. Ingat tadi datanya adalah N-nya 6, datanya adalah 0, 0. Sebentar, saya selalu mana? 3, 3, 9, 9 gitu. Jadi kalau kita ambil N-nya 2, ya, N sampelnya 2, maka ini semua kemungkinannya nih ada di sini. Jadi seluruh kemungkinan sampel, jadi kita menghitung seluruhnya ini. Ya. Terus ini min. Min ini apa? Min ini rata-rata dari sini. 0 tambah 0 bagi 2. 0 tambah 3 bagi 2, 0 tambah 9 bagi 2, dan seterusnya. Ini 9 tambah 3 bagi 2. Ini min. Nah, setelah kita ketemu min, ya, ini dikuadratkan. Ya, dikuadratkan. Ini dia kuadratkan bias. Berisik di luar. Bias. Oke, yang ini 1,5. 1,5. Oh, ini nih, sebentar. Kita cari ini ya, berarti ini saya tuliskan aja nih. Saya jelasin angka ini ya. Ini dari mana nih datangnya? Saya mau jelaskan angka ini. Ini datangnya dari sini ya, dari ini, dan ini nih. Jadi itu adalah 0 kurang 1,5 dikuadratkan ditambah dengan 3 kurang 1,5 dikuadratkan dibagi dengan, dia bilang dia pakai N yang di sini. N-nya kan 2, dia bagi 2. 0 kurang 1,5 dikuadratkan 1,5 dikuadratkan itu 2,25 ditambah dengan ini 1,5 lagi 2,25 dibagi 2. Jadi ini adalah 4,5 dibagi 2. Jadi 2,25. Ini dia datangnya dari sini. Apa bedanya dengan yang sebelahnya, yang ini? Bedanya adalah yang di sini dia baginya dengan N-1. Jadi kalau N-nya 2, dia baginya dengan 1. Jadi ini dia. 4,5 dibagi 1 berarti 4,5. Demikian juga yang lainnya nih, semuanya nih ya. Saya ambil contoh satu, mungkin angkanya yang sedikit berbeda. Mungkin yang ini nih, yang sampel yang ke-8 ya. Ini kan 6. Berarti angka 9 ini datangnya dari
9 kurang 6 ya, 9 yang ini kurang 6 yang ini dikuadratkan ditambah dengan 3 ini kurang 6 ini ya. 3 kurang 6 dikuadratkan dibagi dengan 2 karena dia using n. Jadi sama dengan 3 dikuadratkan 9 tambah min 3 dikuadratkan 9 dibagi 2. Jadi 18 bagi 2. Jadi ini 9 itu datangnya dari sini. Yang di sini dia bagi 2, yang di sini dia bagi 1. Jadi ini bedanya antara ya yang bagian ini dengan bagian ini. Bagian ini dia bagi dengan n, bagian ini dia bagi dengan n-1. Ya, semoga jelas ya. Nah, kemudian setelah itu selesai, dia jumlahkan. Ini dapat nih, yang kalau dia pakai n, hasilnya 63. Kalau dia pakai n-1, hasilnya 126. Ini apa? Ini total. Total dari apa? Dari 9 kemungkinan tadi. Ada 9 kemungkinan sampel kita nih. Kalau begitu, saya bisa cari rata-rata variansnya. Kalau saya gunakan N, maka rata-rata variansnya adalah 63 bagi 9, rata-ratanya 7. Kalau saya gunakan 126, saya bagi 9, rata-rata variansnya adalah 14. Nah, kita mau memilih, kita mau pakai yang N, ya, mau pakai yang N atau mau pakai yang N-1. Jelas yang kita pakai adalah yang unbiased, yang tidak bias. Yang tidak bias berarti yang mirip dengan populasinya. Ya. Yang mirip dengan populasinya adalah, ini saya lihat ini di sini, ternyata populasinya variansnya adalah 14. Jadi kalau begitu, yang di sini pun yang tidak bias adalah yang N-1. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita mau hitung varians dari statistik, dari sampel statistik, ya varians dari sampel statistik, gunakanlah pembagi N-1 supaya dia tidak bias. Ya, makanya ini saya mundur ini slide-nya nih. Makanya rumusnya itu begini. Sampel variansnya baginya N-1. Kalau di populasi tadi dia baginya dengan N besar. Kalau di sampel pembaginya adalah N-1. Kenapa pakai N-1? Supaya tidak bias, supaya tidak terlalu jauh bedanya dengan populasinya. Gitu. Ya, semoga bisa dipahami materi yang ini. Nah, ini masih ada lagi nih ya. Oke. Saya lanjutkan. Apa kaitannya dengan statistik inferensial? Ya, statistik inferensial. Kita lihat. Ini ada 2 eksperimen. Eksperimen A dan eksperimen B. Eksperimen A ini punya 2 treatment. Treatment 1 dan treatment 2 ini juga. Rata-ratanya sama nih, sama-sama 35, sama-sama 40. Yang membedakan apa? Yang membedakan ternyata di treatment A, distribusinya seperti ini. Treatment 1, treatment 2, ya. Sementara di treatment B, distribusinya seperti ini. Ini yang data 1 ya, yang ini. Ya, yang ini data 2.
yang treatment 2 gitu. Sebarannya seperti ini. Jadi ternyata kalau kita mau paham tentang statistik itu, kita tidak cukup hanya mengatakan mean saja, rata-rata saja, nggak cukup. Ternyata rata-rata itu tidak lengkap gitu. Kalau kita hanya bicara tentang rata-rata. Ini contohnya, ya. Rata-ratanya sama, tapi ternyata distribusinya berbeda. Distribusi itu digambarkan dari mana? Distribusi itu digambarkan dari variansnya, keberagamannya, ya, dari varians. Jadi boleh saya katakan di eksperimen A ini distribusinya di sini di kelompok yang satu distribusinya kecil, kelompok 2 juga distribusinya kecil. Di eksperimen B distribusinya melebar dari 30 sampai ke sini, melebar. Treatment yang kedua juga melebar. Apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan adalah eksperimen A ini menunjukkan adanya perbedaan antara treatment A dan treatment B. Eksperimen A ini menunjukkan adanya perbedaan antara treatment 1 dan treatment 2. Nih, perbedaannya signifikan. Berbeda dengan eksperimen B. Eksperimen B ini perbedaannya tidak signifikan antara treatment 1 dan treatment 2. Ya, jadi perbedaan angka ini tidak signifikan nih, 35 dan 40 ini tidak signifikan di kasus ini. Tapi signifikan di eksperimen A. Ya, karena ini kan kelompok sendiri, ini jelas berbeda. Saya satu, terpisah gitu. Ya. Saya lanjutkan. Nah, kita lihat masing-masingnya nih dari variability yang sudah kita bahas. Kalau ada extreme score, ya di sini dikatakan nih, kalau ada extreme score, maka sebaiknya kita menggunakan interquartile range. Kita gunakan QD, setengah dari Q3 kurang Q1. Jadi jangan kita gunakan range, ya jelas-jelas itu jangan gunakan range. Itu yang pertama. Nah, standar deviasi, ya varians dan semi interquartile range ini tidak terpengaruh oleh sample size, ya dia tidak terlalu terpengaruh oleh sample size. Kemudian yang berikutnya standar deviasi dan varians dia relatif lebih stabil, ya perhitungannya itu dia relatif lebih stabil. Secara statistik, secara matematis dia mudah bisa kita pertanggungjawabkan karena dia juga dipengaruhi oleh setiap skor yang ada. Lalu bagaimana kalau ada kasus open-ended distribusi? Ya, kalau ada open-ended distribusi berarti kita gunakan semi interquartile range juga. Ya. Nah, ini bagian yang terakhir, ya. Bagian yang terakhir mau dikatakan adalah, ya, dari pengalaman ini tadi, dari pengalaman di sini, ya, kalau kita hanya bicara tentang mean, ya, tentang mean, kita bicara tentang mean saja, ternyata bisa menyesatkan. Jadi mean itu, ya, kita kalau ngomongin mean
Nggak boleh hanya bicara tentang mean, kita harus bicara juga tentang variance. Jadi mean dan variance itu harus kita laporkan bersama-sama. Ya. Sementara median itu dengan semi interquartile range. Jadi begini, mean ini adalah sentral tendensinya, standar deviasi ini adalah variability-nya. Median adalah sentral tendensinya, semi interquartile ini adalah variability-nya. Ya. Nah, contoh yang mudah diingat mungkin saya beri terakhir ini, saya beri satu contoh. Hari ini videonya agak panjang ya, kayaknya ini 75 menit nggak tahu. Oke. Kalau umpamanya saya tanya nih di kelas, kalian uang jajannya berapa satu hari? Kalau dulu tuh sebelum pandemi, ini sekarang nggak dikasih uang jajan, saya nggak tahu karena makannya di rumah terus ya. Atau kalau dulu ke kampus ya, rata-rata uang jajannya berapa? Mungkin ada yang jawab ya 40.000 gitu ya, ada yang jawab 50.000, yang jawab 75.000, ya masih oke lah. Mungkin yang 75.000 nih karena rumahnya lebih jauh, transportnya lebih gede gitu ya. Jadi ini orang pertama saya tanya gini, orang kedua, yang ketiga, terus saya tanya anak yang keempat, misalkan uang jajanmu berapa? Tadi dapat uang jajan berapa gitu. Jadi tanya ini, terus dia jawab saya dapatnya 1 juta. Wow, besar ya. Jadi kalau umpamanya ya di soal ini kita cuma cari rata-rata, kan ini saya nggak tahu nih saya rata-rata nih sejuta, nih 1.100.000, sebentar ya saya hitung kira-kira ya, 90, 165, ya saya bagi 4, ya mungkin kira-kira saya nggak tahu nih, saya nggak hitung ya pakai kalkulator, rata-ratanya 300.000. Coba bayangkan ya kalau saya bertanya begini, terus saya cerita tuh sama dosen lain. Wih, saya ngajar statistik ya, saya tanya tuh anak-anak uang jajannya berapa? Rata-rata 300.000 loh. Tentu kaget ya, sehari rata-rata 300.000 misalkan itu jajan di kantin ya. Beli ayam penyet atau beli apa lagi itu 300.000. Besar uang jajannya. Jadi kalau saya hanya melaporkan ini, maka orang bisa salah interpretasi. Nah, saya tidak boleh hanya mengatakan min-nya, saya harus mengatakan variansnya berapa. Ya, pasti angka yang seperti ini variansnya juga besar gitu. Karena ada yang 1 juta ini artinya apa? Ini pasti datanya beragam kan, mulai dari 40.000 yang paling kecil sampai yang 1 juta. Jadi variansnya juga lebar. Ya, contoh yang lain juga misalkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia, misalkan saya nggak tahu berapa gitu pendapatan per kapitanya, misalkan setiap orang rata-rata penghasilannya nggak tahu 5 juta misalkan sembarang, terus pemerintah mengumumkan 5 juta, setiap penduduk Indonesia rata-rata 5 juta, kalau 5 juta makmur dong ya, berarti kalau saya hanya bicara rata-rata ya berarti makmur gitu, nggak ada tuh pemulung-pemulung yang pendapatannya nggak tahu cuma berapa ratus ribu sebulan mungkin atau 1.500.000 per bulan, ya nggak ada tuh orang kayak gitu karena rata-ratanya 5 juta. Itu kalau kita hanya bicara tentang rata-rata ya, dalam statistik nggak boleh kita omongin rata-rata. Kenapa? Ya kalau saya bilang rata-ratanya 5 juta, ini pengaruhnya besar sekali nih, rata-rata penghasilan 5 juta. Kita pertanyakan juga standar deviasinya berapa, keberagamannya berapa. Kalau keberagamannya terlalu lebar, berarti kan dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata pendapatan per kapita penduduk Indonesia itu ada gap yang cukup lebar antara yang kecil, yang penghasilannya minim, dengan yang penghasilannya sangat tinggi. Ya, bisa jadi yang
penghasilannya tinggi banget itu cukup cukup banyak, atau yang penghasilan tinggi itu sedikit tapi mempengaruhi yang penghasilannya rendah, itu maksudnya. Jadi dalam statistik ya, kita mulai sekarang kalian udah harus tahu bahwa kita tidak boleh hanya melaporkan mean saja, harus dengan standar deviasi. Ini kita pakai di statistik inferensial, khususnya statistik parametrik. Di statistik non parametrik kita akan bicara tentang median dan pelaporannya harus dengan semi interkuartil. Ya, jadi tidak boleh dipisah. Ini juga nanti sesuai dengan standar APA ya, standar yang ditetapkan oleh Asosiasi Psikologi Internasional ya. Nanti kita lihat lagi yang seperti itu. Ya, saya kira materinya cukup sangat padat hari ini ya. Silahkan nanti kalau ada yang nggak ngerti silahkan langsung ditonton ulang. Ada yang perlu kalian capture, tapi kan ini ya slide-nya punya ya, kecuali yang saya coret-coret ini ya. Oke, saya kira cukup. Kalau nanti ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan di pertemuan online di sesi tanya jawab. Yap, terima kasih, sampai jumpa.